daftar nama terlebih dahulu dan juga sebelum acara kita mulai pastikan teman-teman sudah terdaftar di meja registrasi. Kalau nggak terdaftar gimana, Mas? Didaftarin. Oh gitu, baik. Kirain ada denda. Oh iya, boleh. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ya, Kak. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, pada pagi hari ini kita coba menyapa dulu. Ini ada banyak teman-teman yang sudah hadir. Boleh tahu ini dari mana? Potorono, Bantul. Kalau yang masnya ini dari mana nih? Sorong. Sorong. Papua. Wih, jauh banget, luar biasa semangatnya. Di sini tinggal atau datang dari Sorong jauh-jauh ke sini, Mas? Oh iya, wow. Oh, pas kesempatan ya. emas bisa ketemu Pak Fahri Hamzah ya. Iya, kalau yang Mas, pojok itu dari mana, Mas? Oh, Melati, orang Sleman asli nih ya, mantap. Bentar dong, Mas, bentar. Gimana? Masa yang lainnya kenalan, kita belum kenalan. Oh iya kan ya. Kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Aku nggak mau dong nggak disayang. Baru kenal udah sayang sama kamu ya? Iya dong, harus dong. Salah nih. Oke. Jadi sebelumnya aku perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Suseno Mahardiko, bisa dipanggil Seno. Dan juga kali ini saya akan menjadi MC pada acara pada pagi hari ini dan ditemani oleh teman saya. Halo semua, nama aku Lautania Teora, bisa dipanggil Tania atau kalau kalian mau panggil sayang juga masalah kok. Itu panggilan khusus aja kayaknya ya, tidak di sini. Iya, Anda salah. Oke, jadi pada pagi hari ini kami akan memandu acara dengan terlebih dahulu kita kasih briefing nih sama teman-teman untuk ngecek semangatnya. Jadi karena ini acaranya Partai Gelora, ada jargonnya. Coba Kak Tania nih. Oke, jadi kalau aku bilang Partai Gelora, teman-teman harus dengan semangat bilang semangat Indonesia, oke? Ya nggak ada suaranya, ya, aku dikacangin dong. Oke, kita coba latihan dulu ya. Partai Gelora. Kurang maksimal. Coba lagi. Partai Gelora. Udah sarapan belum nih? Itu loh ada pisang goreng di sana. Goreng, boleh diambil. Oke, terakhir ya. Partai Gelora. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu dong. Prok. Luar biasa. Jadi acara pada pagi hari ini akan bertajuk dengan ngopi gayang bareng Fahri Hamzah. Ada yang sebelumnya di sini pernah ketemu Fahri Hamzah? Boleh angkat tangan? Belum pernah ya? Oke, kita tanya. Angkat tangan, Mas. Ada yang angkat tangan? Mana? Tanyain dong, tanya. Oh enggak, tadi gini gimana sih? Kalau gitu kita coba tanya sama peserta kita nih ya. Kenapa mau datang dan mau tengok Fahri Hamzah nih? Oke, Mas, boleh tahu dong kenapa pengen datang dan ketemu Mas Fahri Hamzah? Yang masker hitam? Mas ganteng pakai masker hitam, silakan boleh. Kenapa, Mas? Boleh, mau pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kadek dari Piungan, Bantul. Alasan datang ke sini ngopi bareng, ngopi gayung bersama Bapak Fahri Hamzah. Yang pertama yaitu kekaguman saya kepada Bapak Fahri Hamzah terhadap semangatnya beliau untuk membangun negeri ini. Kedua, saya ingin gabung bersama teman-teman silaturahmi di sini kita cari pengalaman, cari apa ya, ilmu lah dari Bapak Fahri Hamzah, ya Pak. Oke. Mantap ya ternyata alasannya. Aku juga mau dong yang di sebelah kiri ya ini. Sebelah kiri, kira-kira boleh tahu nggak alasannya datang ke Ditunjuk sini hari aja Kak Tania. Kalau angkat tangan jarang ada yang mau angkat tangan. Nggak ada yang mau angkat tangan ya. Aku pilih dulu. Mungkin Masnya yang pakai baju biru muda dan masker biru muda boleh? Mungkin kita bisa tahu sejauh mana Gelora mau dibawa, arah pertanyaan lebih detailnya seperti apa. Ya lebih ke pengen tahu lebih dalam gitu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi kita akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama kita masih pada sesi pembukaan ya kali ini ya Kak Tania. Kemudian kita nanti akan ada sesi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diikuti oleh sambutan dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Yogyakarta. Lalu akan masuk ke acara inti dengan
Tema Manifesto Partai Gelora menuju Konstelasi 2024. Oke, yang kemudian akan diikuti oleh sharing session, yaitu session tanya jawab langsung dari peserta, ngobrol langsung sama Pak Fahri Hamzah. Jadi dikeluarkan saja pertanyaan-pertanyaannya yang paling kritis, yang bikin paling galau, oke gitu ya. Yang bikin galau Paling juga dalam dong, pastinya, tentunya. yang terdalam. Nanti sampai pukul 12 dan kita kemudian ada penyerahan cindera mata, setelah itu kita langsung penutupan. Foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Mas udah ketemu Mas Fahri Hamzah, kita boleh nggak sih aku panggil Mas? Kan di Boleh. Jogja nih. Mas Kak gitu. Biasanya aku panggilnya Bang Fahri Hamzah. Ini. Oh gitu Bang ya. Oke, kalau Iya, gitu tapi aku kalau juga Mas ikut Fahri deh. Hamzah boleh juga. Oke. Dicoba aja. Nanti aku tanya Mas Fahri Hamzahnya langsung aja. Oke, kemudian pada acara hari ini kita akan dihadiri oleh DPW dari Provinsi DI Yogyakarta dan juga dari para pengurus DPD Sleman, Kota Sleman. Kabupaten Sleman, DPD Kota Yogyakarta dan juga DPD Bantul. Ada juga DPD Gunung Kidul yang berkenan hadir menanti nyusul ya. Oke, baik. Oke, gimana ini? Kita mau langsung aja, Bapak Fahri Hamzah. Bicara tentang kita ini sekedar ngopi-ngopi aja, tapi dia juga membawa apa itu Partai Gelora, partai yang dinaungi oleh Bapak Fahri Hamzah dan juga bersama Bapak Anies Mata dan kawan-kawan akan memperkenalkan diri di tanah Yogyakarta ini sebagai partai baru. Makanya judulnya Manifesto Partai Gelora menuju Konstelasi 2024. Kalau Tania sendiri pernah nggak sih dengar Partai Gelora gitu sebelumnya? Jujur nih ya, aku tuh sebenarnya belum melek politik. Jadi yang aku tahu tuh cuma partai-partai terkenal gitu, yang mainstream lah istilahnya. Oke. Jadi pas aku udah ngobrol-ngobrol sama panitia, terus aku dengar visi misinya Partai Gelora. Oke, kalau gitu kepada seluruh hadirin diharap mohon berdiri karena kita akan segera menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Biar kita semakin semangat, kita lanjut aja ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Yogyakarta, Mas Setia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Injang. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Sto dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Yang terhormat Bapak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, yang kami hormati Bapak Ahmad Zainuddin, Ketua Pengembangan Teritori 3 DPN Partai Gelora Indonesia,
Hadir Mbak Wulan, Kabid UMKM. Hadir juga rekan kita, Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Tengah beserta dengan jajarannya, sekretaris dan timnya. Terima kasih sampun rawuh wonten Yogyakarta. Dan seluruh hadirin, teman-teman DPD Gelora Indonesia Sleman yang kami banggakan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sekali lagi bersyukur kepada Allah SWT, pagi hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam acara ngopi gayeng. Ya, ngopi itu tidak semata-mata bermakna minum kopi, tapi kita bisa ngobrol pintar, kita bisa ngobrol politik dan ngobrol-ngobrol yang lain dengan gayeng. Ya, gayeng itu maknanya adalah asik rame gitu. Gayeng bersambut itu ya. Itu kalau plesetan itu. Nah, sehingga format acara ini kita buat santai saja. Saya mohon maaf saya memakai batik karena selain ini adalah baju kebanggaan masyarakat kita. Kebetulan juga nanti sekalian menghadiri acara di tempat teman. Jadi sekalian perjalanan terus kita menggunakan batik. Tapi teman-teman silakan format acara ini kita buat rileks santai dan kita berkesempatan bisa ngobrol bareng dengan Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Kita juga sudah tahu beliau adalah politisi yang sudah sangat senior di Indonesia meskipun usianya masih sangat tergolong muda gitu ya. Ya, kalau dilihat rambutnya putih bukan karena usianya, tapi karena betapa pemikirannya sudah sangat ya berat untuk memikirkan negara dan bangsa Indonesia gitu ya. Kita berikan aplaus untuk Bang Fahri Hamzah. Saya tidak perlu berpanjang kata. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Fahri dan segenap pengurus DPN yang sudah kerso rawuh di Yogyakarta. Sugeng rawuh, selamat datang di Yogyakarta yang istimewa. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah kerso ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan tentu kepada para pengurus Gelora baik di DIY maupun di Sleman yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga waktu beberapa saat ke depan sampai menjelang zuhur kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita, sehingga kita pulang dari acara ini nanti bisa mendapatkan banyak kemanfaatan. Saya kira demikian. Atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, satu lagi Bung Fahri. Jadi ada beberapa yang ngasih note ke saya, message ke saya, belum bisa datang. Ada di antara yang karena memang hari Minggu harus hadir di gereja untuk beribadat. Ada saudara kita di Gamping yang menyatakan demikian. Saya bilang, wah sayang sekali nggak bisa ketemu Bang Fahri di hari ini. Ada juga yang pagi hari ini masih harus kerja bakti karena di kampungnya bersiap menghadapi bulan Ramadan ya. Ya, jadi mohon maaf kalau mungkin belum bisa terisi secara penuh, tapi moga-moga nanti berangsur teman-teman bisa hadir menyusul mengikuti acara ini. Demikian kupat duduhe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Satya. Oke, luar biasa. Ini kita sudah mau masuk ke acara inti. Bentar dulu. Gimana? Sebelumnya aku pengen nanya nih ke para peserta di sini. Sebenarnya datang ke acara ini apa sih yang dicari? Apa yang dilihat dari acara ini? Boleh dong aku pilih atau mungkin ada yang mau angkat tangan? Ya, tidak ada seperti biasa. Aku tunjuk aja ya kalau gitu ya. Mungkin yang di sebelah kanan, masnya yang pakai masker, baju biru dongker nggak sih tuh? Oh ya, boleh ke sana Oh iya. katanya biar dia seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas silaturahimnya pagi yang cerah ya. Cuman Jogja agak panas ya pagi ini ya. Solo kemarin
hujan seharian. Ya. Sampai pesawat saya muter hampir 10 kali di atas. Menunggu Solo, makanya saya bikin puisi tadi malam tuh tentang Solo itu. Ya, di sini ada Mbak Ulan, ini kayaknya kebetulan berkunjung nih, anaknya sekolah di UGM ya. Brawijaya ya, sarjana hukum tuh, calon pengganti Hotman Paris Hutapea. Ada Pak Zen ini dari Jakarta bersama saya kemarin, beliau koordinator untuk pengembangan wilayah Jawa Timur, Jogja dan Jawa Tengah ya. Nah teman-teman sekalian, Pak Setia, Pak Ketua, secara umum karena ini gayeng ya, mungkin ada beberapa yang perlu dijelaskan itu. Pertama tentang kelahiran Partai Gelora ini. Teman-teman, saya ingin ceritakan, tapi mungkin sudah sering dikatakan, terutama pidato-pidato ketua umum kita, kalau teman-teman membaca timeline dari pandangan-pandangan kami secara kolektif tentang keadaan nasional itu akan tergambar gitu. Tepatnya kemudian pada tahun 2017 bulan Februari kalau tidak salah terjadilah momen penting yaitu pidato arah baru Indonesia itu. Nah, itulah fondasi dari cara melihat Indonesia. Kita menemukan ada kritik ya yang harus dialamatkan kepada situasi kita hari ini. Dan memang itu sering kita kaitkan dengan fakta bahwa dalam sejarah setiap 20 tahunan di Indonesia ini sering muncul kegelisahan kolektif gitu. Nah, ini bertepatan gitu. Akhirnya 2017 itu kira-kira 19 tahun setelah reformasi, 2018 kita melihat ada gejolak-gejolak itu, termasuk peristiwa di Jakarta ya, Ahok, ya, Cebong Kampret 212 dan sebagainya itu, pergolakan itu terjadi 2018 persis pada saat 20 tahun usia dari reformasi kita. Lalu dari situlah kemudian kita kampanye bikin yang namanya Gerakan Arah Baru Indonesia. Kita keliling Indonesia untuk menyampaikan apa sih masalah kita hari ini gitu. Yang secara umum kita katakan bahwa ada 3 masalah utamanya. Yang pertama adalah kita mulai galau melihat narasi kebangsaan kita. Elit kita kurang pandai menerjemahkan apa yang sudah menjadi modal kita, ya, yaitu sebuah narasi kebangsaan yang kuat. Tema-tema penting dalam pembentukan negara kita. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafahnya. Ada yang mengatakan ideologi. Lalu kemudian kita dari awal mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang menyebabkan terjadinya republik, bukan kerajaan. Ya, ada kerajaannya yang dipertahankan, tapi menurut saya perlu perbaikan. Ya, Jogja ini misalnya, menurut saya, ya harusnya pemerintah itu banyak bicara dengan Jogja. Ya, karena menurut saya di antara letak persenyawaan yang kuat antara sebuah republik dengan kerajaan itu, kalau kita bisa menyelesaikan banyak sisa-sisa masalah yang ada di Jogja, gitu. Ya, dan kadang-kadang itu sensitif, ya. Anggota DPRD Jogja aja nggak berani ngomong itu soal itu, gitu. Karena itulah anggota DPRD Jogja kan juga ambigu, ya. Kepala pemerintahannya secara formal disebut gubernur, tapi dia adalah sultan. Sultan itu dulu nggak ada hukum di atas dia, ya. Akhirnya kemudian anggota DPRD-nya bingung, mesti ngomong apa dan seterusnya lah. Nah, itu ambiguitas yang harus diakhiri gitu. Tetapi pada dasarnya integrasi menjadi republik itu sudah selesai. Karena itulah sebenarnya kita memerlukan penyegaran narasi kebangsaan. Kami sering mengatakan Partai Gelora ingin menjadi penafsir dari kejayaan naratif bangsa kita. Karena faktanya dengan narasi besar ini ada kerumitan yang dapat dipermudah gitu. Bayangkan itu kalau kita bicara 5 negara paling besar di dunia. China itu kontinen, India kontinen,
Amerika Serikat kontinen. Negara kelima Brazil itu juga kontinen sebenarnya di Amerika Latin sana. Tapi negara yang keempat ini satu-satunya negara kepulauan. Yang mayoritasnya itu terdiri dari air. Ada 17.000 pulaunya. Bagaimana dia bisa ngumpul menjadi sebuah negara besar? Kalau faktanya China itu kontinen, ya India itu kontinen, Amerika itu kontinen juga, dan kemudian Brazil aja yang nomor 5 kontinen. Bagaimana sebuah negara besar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, nanti itu kita kaitkan dengan sistem politik yang dipilih ya, karena gini, China itu memilih sistem partai tunggal yaitu partai komunis. India demokrasi, tapi coba kita lihat pendapatan per kapitanya di bawah 1.600. Karena demokrasinya itu diancar-ancar atau diintip oleh kegagalan, ya. Kemudian yang besar demokrasi Amerika Serikat, ya ini negara yang pendapatannya sudah 40.000 per kapita ya. 10 kali lipat daripada pendapatan per kapita kita di Indonesia ini. Tapi sekali lagi dia kontinen. Meskipun dia melting pot, negara imigran, tapi dia juga kontinen. Ya kan? Infrastrukturnya itu cuma bangun jalan itu zaman Roosevelt dulu ya. Ketika mereka membangun ekonomi pasca resesi Malaysia besar dulu tahun 30-an akhir gitu. Nah, Brazil juga demikian, itu kontinen juga ya. Meskipun demokrasi tapi kontinen. Indonesia ini kepulauan, udah gitu demokrasi lagi. Sehingga kita menjadi demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Bagaimana menjelaskan kerumitan ini bisa disederhanakan gitu. Itulah Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang bisa melihat kerumitan, disederhanakan menjadi indah, bahkan indah dipakai seperti baju batiknya Pak Sekjen kita ini gitu. Indah jadinya, seperti gado-gado, dicampur-campur-campur, dimakan enak gitu. Nah itulah Indonesia. Nah, kebanggaan naratif seperti ini hilang karena ini memerlukan otak besar. Kalau kita baca karyanya Soekarno, itu doktor-doktor dari luar negeri, itu yang orang luar negeri aja baca pidatonya Soekarno ya, tahun 40-an ya kan. Itu kalau kita tahun 30-an, tahun 40-an gitu dan seterusnya lah. Yang dia ditaruh dalam beberapa buku itu luar biasa elaborasi intelektualnya. Jadi kalau kita ini mengaku melanjutkan Soekarno memang harus pintar, nggak bisa bodoh. Karena Soekarno itu otak besar, sehingga kerumitan ini bisa dipayungi dan menjadi sebuah republik. Nah itu yang pertama, ya kegalauan naratif ini yang menyebabkan kita semua pada hari ini juga menghadapi masalah yang sudah selesai menjadi bahan pertengkaran. Ya, Pancasila jadi bahan pertengkaran, ya kebinekaan jadi bahan pertengkaran, beralih itu selesai. Yang kedua, melemahnya kapasitas negara. Ya, saya sering mengatakan jasa Pak Harto itu adalah membangun institusi negara. Saya pernah melihat ada negara yang tidak ada institusinya, hanya ada satu orang di situ yang mengambil semboyannya Louis ke-14 itu. Leta semua negara adalah aku. Saya pernah ketemu dan cipika-cipiki dengan Gaddafi yang berkuasa 42 tahun. Tapi begitu Gaddafi ambruk, negaranya itu ambruk. Kenapa? Nggak ada institusinya. Kalau Pak Harto lengser ke Prabon, ada institusinya. Pemilunya masih ada, DPR-nya meskipun yes ada, MPR-nya ada, ABRI-nya ada, angkatan bersenjatanya ada, polisinya ada, institusi daerah ada semua. Dibangun dengan baik. Nah, sehingga kita berlanjut, cuman apakah kapasitas institusi ini diperbaiki apa tidak? Nah, ini yang saya sering kritik dengan teman-teman di Partai Gelora ini gitu. Korupsi misalnya bukannya dihilangkan tapi dirayakan. Tiap hari ada orang ditangkap narkoba, ya kan? Segram, ya kan? 2 gram, 3 gram, naik jadi sekilo, 2 kilo. Terakhir saya dengar 100 ton. Lah itu ekspor impor apa penyelundupan? Gitu loh. Nah, jadi ini kayak nggak selesai tapi dirayakan gitu loh. Yang lain-lain banyak sekali ya. Nah karena itu ini soal kapasitas negara gitu. Kapasitas kolektif dari para dari institusi negara itu tentunya harus kita perbaiki sedemikian rupa sehingga apabila kapasitas kolektif institusi negara menguat maka masalah menciut. Karena kalau masalah membesar itu artinya kapasitas negara menciut gitu.
Kalau masalah kelihatan tidak sanggup menghadapi persoalan, kita perlu overhaul. Kita perlu generasi baru yang melakukan terobosan. Nah, yang ketiga adalah kegalauan akibat kapasitas pemimpin, leadership pemimpin. Ini problem. Ya kita lihatlah ya. Tadi Mbak siapa tadi MC? Mbak siapa namanya? Tania. Mbak Kania mengatakan kok politik ini nggak menarik ya bagi anak-anak muda gitu. Beritanya gitu-gitu aja ya kan. Ya nggak enak gitu beritanya itu. Dan sampai-sampai kita tuh kayak mulai alergi dengan politik. Anak muda mulai menjauh dari politik. Memang itu problemnya. Kapasitas dari generasi yang ada ini rasa-rasanya seperti tidak sanggup menghadapi tantangan yang datang silih berganti yang ada di depan kita. Nah itulah sebabnya karena dalam demokrasi, cara kita mengganti pemimpin itu bukan dengan kudeta, bukan dengan perang. Cara kita mengganti pemimpin itu sudah ada prosedurnya, yaitu namanya pemilu. Kalau dulu namanya perang, sekarang namanya pemilu. Kalau dulu yang namanya kerajaan-kerajaan kecil, legion-legion, sekarang namanya partai politik. Karena kita mau mengganti generasi kepemimpinan dengan yang lebih fresh, yang lebih punya orientasi, yang lebih optimis, yang lebih semangat, yang lebih punya akal banyak karena bersumber dari pengetahuan yang datang pada generasi sekarang, maka kita mendirikan sebuah partai politik. Lahirlah Partai Gelora Indonesia ini. Gelombang Rakyat Indonesia, sebuah gelombang. Lambangnya itu ada kayak lidah ombak, ya. Tapi ada sabitnya yang merah itu. Di dalam bumi yang buat. Kita pilih warna biru toska, gabungan dari warna langit ya dan warna laut yang bergabung menjadi biru toska ini gitu. Perlambang dari kehadiran generasi baru Indonesia yang akan datang menghilangkan beban-beban sejarah kita, menuntaskan pekerjaan yang dimimpikan oleh founding fathers kita dan mengangkat Indonesia menjadi kekuatan besar di dunia ini, yaitu kekuatan kelima dunia. Dari komposisi yang kita katakan tadi, minus Eropa di situ. Eropa juga kontinen, meskipun bahasanya berbeda, mereka juga seperti kontinen. Karena itulah kita hadir. Jadi partai ini lahir seperti ingin menjawab kegelisahan yang sering muncul dalam sejarah Indonesia. Kegelisahan 08 Budi Utomo, kegelisahan 28 Sumpah Pemuda, kegelisahan 48 atau 45 setelah kemerdekaan, ada kegelisahan ideologis tahun 48 peristiwa Madiun, lalu 68 ketika Orde Baru tumbuh membentuk sebuah kepemimpinan atau negara dengan sistem demokrasi terpimpin katanya. Tapi disitulah mulainya soft authoritarianism yang berakhir juga dengan hard authoritarianism, sehingga tahun 98 pemerintah ini jatuh, pemerintah Orde Baru jatuh, dan 20 tahun kemudian kita menginisiatifi berdirinya Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Jadi memang ini jodohnya, dan kita ingin ini menjadi jodoh bangsa Indonesia. Karena itu kita percaya ya, ini akan jadi gelombang. Kalau saya lihat angka-angka pendaftaran itu luar biasa sekarang yang mendaftar. Dulu saya pernah bikin partai, susah betul ngejualnya. Ya, susah. Sekarang ini gampang betul orang tuh. Ya selain karena memang digital ya, kita ini satu-satunya partai yang lahir secara digital. Verifikasinya selesai, alhamdulillah. Pas verifikasi selesai, datang COVID. Sehingga waktu diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, kita semua pakai sistem digital. Bahkan sebagian dari verifikasi akhirnya itu pakai sistem digital. Ya dikontrol, lalu disorot. Ini lo kantornya, ini lo kamarnya. Seperti itu, sistemnya digital. Jadi kita ini memang partai digital, rohnya itu roh yang lahir pada hari ini, karena itu disambut luar biasa. Dulu terus terang susah jualan partai. Siapa mau kemana dan seterusnya itu, wah sehari dapat 2 belum tentu. Ini tiap hari ribuan orang mendaftar. Sampai tadi malam saya dengar itu 80 ribuan. Ya, setiap bulan ada 20-an ribu yang saya bilang nanti kalau bisa setiap jam 20 ribu. Sebab itu adalah pertanda gelombang. Kasarnya ide kita ini dibeli oleh rakyat atau tidak apabila ada gelombang untuk ikut. Karena demokrasi ini ada 2 nilainya.
Satu yang ideal, kita bicara keadilan, kita bicara tentang equality before the law, kita berbicara tentang minority right, kita bicara tentang banyak isu. Tapi in the end demokrasi itu adalah soal nyoblos. Kasar betul itu. Nyoblos. Ganti pemimpin dengan nyoblos. Kita nggak boleh ngambil salah satunya, kita ngambil kedua-duanya. Karena itu menciptakan gelombang itu sampai kemenangan di TPS. Nggak bisa gelombang di udara saja. Real nggak? Nah ini yang kita ciptakan. Jadi apabila di gadget semua orang Indonesia sekarang yang katanya megang gadget di Indonesia ini di atas 200 juta katanya, ya itu semuanya ada aplikasi baik iOS maupun Android, masuk mendaftar dalam 2 hari diverifikasi dapat. Insya Allah kalau yang mendaftar kita itu masa ada Atta Halilintar aja followernya 100 juta. Masa Partai Gelora gagah-gagah gini bajunya nggak bisa 100 juta, kan keterlaluan. Kalau kita sudah 100 juta de facto kita menang. Insya Allah itu kita bisa capai, kita tahu caranya. Akal-akal generasi ini ada di sini. Jadi pelan-pelan aja. Ya, ini adalah gelombang, kita masih punya sampai 2024, katanya pemilunya dimajukan bulan Februari, tapi insya Allah gelombang ini tercipta seperti lambangnya itu, lama-lama dia jadi tsunami yang menyapu imajinasi dan alam bawah sadar Republik ini untuk datang memilih dan memenangkan kita, mengantarkan Indonesia kepada arah baru. Sebuah harapan untuk menjayakan bangsa kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di antara cita-cita dan tujuan para founding fathers kita. Itu saja sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri, tadi ngomongin soal digital, pasti nggak bisa terpisah dari anak muda dong. Karena tentunya anak muda bakal jadi pemimpin di masa depan kan. Sebenarnya apa sih yang dicari? Misalnya nih, Bang Fahri sebagai wakil ketua umum, apa sih yang dicari dari anak muda? Apakah sebatas intelektual atau ada hal-hal lain, kualitas-kualitas lain yang sebenarnya dicari di anak muda? Supaya misalnya kayak aku, anak muda zaman sekarang, aku bisa gitu menempatkan diri, menonjolkan kualitas tersebut gitu Mas. Ya itu iya, karena mereka adalah masa depan. Kalau kita mau Republik ini baik, ya kita investasinya kepada yang muda, jangan kepada yang tua kan. Kita investasinya kepada yang muda, karena itu perhatian kita kepada yang muda kita tinggikan. Yang kedua, anak muda itu paling berpengaruh. Wah benar salah nggak penting, tapi pengaruhnya kuat. Ya. Aduh nyindir ya, Iya. merasa tersindir. Ya kan? Kayak Gibran ngatur bapaknya itu loh. Jadi itu faktanya tentang kaum muda, dia tenaga dari zaman kita. Karena itu ya untuk jujur-jujurnya saya bilang tadi ya suara. Kalau anak-anak muda nggak nyoblos, ya afiliasinya bukan ke kita, ya nggak bisa lah kita. Tapi Mbok ya ini dipertimbangkan gitu. Jenis afiliasinya anak-anak muda itu juga yang serius gitu. Bukan jangan sekedar yang juga ngejar-ngejar suara, ngejar-ngejar ngerayu-ngerayu anak muda. Tapi jelas kesadaran dan keyakinan bahwa kita investasi kepada yang muda karena yang muda yang punya masa depan. Karena yang punya sejarah yang paling kuat itu adalah muda. Kata Bung Karno, berikan kepadaku 10 orang pemuda, aku akan guncang dunia. Memang sejarahnya mau pemuda Ibrahim, mau pemuda Ismail, mau pemuda Muhammad, dalam sejarah itu para pemuda gitu, dalam tradisi Romawi, mau Achilles, mau macam-macam itu cerita, itu anak muda semua yang menggoncang sejarah. Hari ini juga yang menggoncang sejarah anak-anak muda. Yang muda lah yang berkarya sekarang. Tools-tools kita dalam pergaulan sehari-hari sekarang ini, itu yang buat anak muda. Sekarang anak muda masuk mode, masuk kuliner, gadget-gadget kita ini isinya kalau kita bongkar-bongkar, app-nya semua orang muda yang buat. Jadi pemuda adalah tenaga sejarah, karena itu kita mesti concern memberikan perhatian kepada mereka. Dan anak muda gampang dirayu untuk nyoblos, kira-kira begitu. Luar biasa sekali ini. Jujur ini. Di momen saat itu tuh saya ingat ada salah satu politisi muda dan dia mencoba untuk menyerang Pak Fahri. Tapi Pak Fahri dengan umpan baliknya luar biasa bisa membalikkan statement anak muda tersebut.
terkait dengan isu korupsi dan juga KPK waktu itu. Nah, yang saya tangkap dari situ adalah ketika kita dalam konstelasi politik itu hanya sekedar menjual muda, kebanyakan mereka mati kepakaran. Apalagi sekarang lagi lagi panas soal Dewa Kipas dan juga Grandmaster Irene. Itu menunjukkan bahwa hype yang terjadi di sosial masyarakat kita itu bukan orang yang ahli yang bicara, tapi hanya sekedar menjual muda. Nah, apa sih mungkin sarannya buat Pak Fahri supaya mungkin untuk Partai Gelora itu tidak hanya sekedar menggait anak muda, tapi mereka juga benar-benar bisa menjadi pakar dalam politik gitu Pak. Terima kasih. Ya, waduh ini 2 pertanyaan anak muda udah berat-berat ini ya. Anda berdua ini muda usia tapi pikirannya udah berat ini ya. Berat dipikulnya. Tapi begini, intinya gini, nggak boleh kalah kita. Akal kita harus lebih daripada yang lain. Ya, ini yang sedang kita rancang ini sekarang partisipasi yang masif kepada kaum muda kita. Makanya 2 tadi itu nggak boleh hilang tuh. 1 kita bicara soal ideal, tapi faktanya di ujung kita harus menang juga. Nah, karena itulah kemudian gelombangnya itu mesti diciptakan menjadi gelombang yang real. Ya, saya terus terang dari awal nggak mau konflik dengan anak muda. Ya, anak muda menurut saya punya tempat. Kita tahu juga bahwa anak muda ini nggak punya ambisi kekuasaan. Lah angkatan saya apa kurangnya? Ya, angkatan 66 juga demikian. Kita tuh taunya berjuang aja. Tapi kalau kita masuk ke dalam kekuasaan itu kan ada waktunya. Karena kita juga nggak mau jatuh dan kemudian tidak bisa kembali lagi. Tapi maksudnya adalah generasi muda itu adalah yang meliding ya jalannya perubahan besar. Dan karena itu generasi muda yang punya kekuatan untuk mengkolaborasikan elemen-elemen yang ada. Ya, saya sering kasih contoh film Eng itu, The Airbender ya. Itu anak muda si Eng itu. Kalau kita lihat ada dewa apinya, ya kan? Bukan dewa kipas ya. Ya. Ada penguasa tanah, ada penguasa api, ada penguasa air. Tapi yang lugu Eng. Tapi karena Eng itu punya ilmu untuk mengatur ya, mengkolaborasi semua kekuatan, akhirnya dia yang menjadi pemimpinnya. Kira-kira kita ini Eng lah. Karena kita nggak punya konflik, nggak mau kita konflik ideologi. Makanya orang akan kesulitan membaca kita. Ya kan? Kita tuh kalau benci bukan benci karena benci. Ya, kita itu kritis. Kalau orang benar ya jangan kemudian disalahkan dong. Kalau orang salah ya dipuji dong. Salah. Kalau orang salah dikritik. Tapi kalau orang benar ya dipuji dong. Nah jadi kita itu jiwa kita harus lepas dari beban harus konflik dengan orang. Nanti ini salah satu obat mujarab yang kita sampaikan kepada beberapa wilayah atau kelas yang konfliknya sudah diubun-ubun. Nggak bisa diselesaikan. Padahal tidak ada yang seperti itu di atas dunia ini. Nah kita hadir untuk kolaborasi, kita memerlukan banyak anak muda di tengah. Karena mereka adalah kekuatan kolaborator yang paling dahsyat bagi republik ini. Yang tua itu kadang-kadang, saya sendiri udah kadang-kadang kelihatan kayak orang tua ya. Terutama karena rambut mulai putih gitu. Tapi kalau kita taruh orang tua biasanya jadi penengah susah. Tapi kalau anak muda, semua senang kepada dia. Ya. Seperti kalau kepada bayi itu kita semua tersenyum melihat baik dia tertawa ataupun dia menangis. Itulah kekuatan kaum muda gitu. Jadi saya kira itu yang kita maksudkan. Tapi sekali lagi ini bukan soal sekedar idealis. Tapi dia harus menjadi gelombang yang menciptakan perubahan suara. Itu Mas. Oke, mantap sekali Pak Fahri. Tenang saja Pak, kalau soal rambut putih Mbak Tania juga rambutnya putih juga Iya. masih muda Pak. Jadi ditemenin. Udah kebanyakan mikir Pak, pikirannya berat jadi makanya rambutnya putih kayak gini. Iya benar. Nah karena kita udah curi start, kita kasih pertanyaannya. Boleh. Kesempatan bertanya kepada para peserta ya. Oke. Boleh angkat tangan nih. Oke sekarang ada yang angkat tangan. Tadi Oke, nggak pelan-pelan ada. ya, kita ulang biar bareng-bareng ya. Oke 1, 2, 3. 3. Tadi aku ngeliatin Oke, duluan masnya ini kayaknya tadi duluan ini. yang merah putih. Bukan, yang Oh. baju biru dongker kayaknya. Oh biru dongker. Semoga Oke, aku nggak baik. salah warna ya. Bener ya? Kasih mic-nya. Ya kasih mic-nya aja. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi semua kita di sini. Terkhusus, I'm very happy to meet you, Pak Fahri Hamzah. Saya Fahri, nama saya juga Fahri.
Ya. Mungkin boleh berdiri biar Oke. kelihatan. Ya, Nah, saya Fahri, saya asli saya Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Pak Fahri Hamzah. Jadi saya bukan orang politik sebenarnya secara formal, saya profesional kami di bidang startup digital Pak gitu. Nah, waktu di Kalimantan Selatan atau PKD kemarin itu saya bantu 2 BHD Pak dan juga Pak Denny Indrayana di belakang secara digital gitu. Untuk yang 2 BHD kebetulan Pak Hamdi kan juga endorse waktu itu dan saya sangat senang ketika ada endorse itu. Dan di sana teman perjuangan kami untuk mengangkat calon kami dari yang menakjubkan adalah karena ini dari jalur perseorangan yang sebenarnya kita menang Pak, cuman mungkin Pak Fahri bisa tahu lah di belakang ceritanya seperti apa. Dan teman-teman di sana udah mulai ngajak saya untuk gabung, tapi saya berpikir karena saya profesional Pak, maksudnya masih banyak pertimbangan hal begitulah. Oke, mengenai Gelora ini, secara persen saya suka dengan Pak Fahri Hamzah karena kepercayaan diri dan juga authentic kalau bicara dan argumennya gitu. Walaupun bagi sebanyak orang juga akan ini, tapi that's demokrasi saya kira itu sangat indah sekali gitu. Nah, timbulnya Partai Gelora itu sangat bagi saya pribadi saya memandang ini sebuah warna baru, inspirasi baru dan juga semangat baru gitu. Apalagi melihat para pendirinya yang memang kalau saya ikuti dari dulu kayaknya nih bernas nih orang-orang ini gitu. Nah, cuman saya mau bertanya Pak, ada 2 hal yang saya tanya kalau kita refleksi dari bagaimana situasi politik kita sekarang yang sebenarnya saya jangan menjijikan gitu. Kalau saya lihat ketika kita di tengah Covid gini, orang kecil sulit mencari uang, ada tokoh-tokoh yang berebut partai gitu, ngeselin betul gitu Pak. Dana bansos kemudian di ini gitu loh. Kita melepaskan diri dari partai kita dulu. Kita sebagai manusia gitu. Kita sebagai masyarakat bansos dikorupsi kan kurang ajar benar sebenarnya gitu loh. Saya ikutin Pak Fahri aja ya ngomong dengan itu, dengan mengeluarkan kata-kata pisuhan tadi Bapak Ibu ya, maaf sekali. Cuman itu kesantunan bagi kedunguan kalau kata Pak Rocky Gerung. Oke Pak, ada 2 Pak. Yang pertama kita bicara gini Pak, seberapa idealisme kita pun. Cuman kalau kita lihat sekarang nih narasi politik kita nih, oligarki nggak bisa dilepaskan nih gitu. Hampir dapat dipastikan mereka yang kuat ton rupiahnya akan menang dalam pilkada. Begitupun dalam legislatif gitu. Nah yang saya tanya adalah bagaimana strategi Gelora dalam menghadapi itu. Saya paham dengan pendekatan digitalnya, saya paham dengan pendekatan ke anak-anak mudanya, fokusnya di situ. Itu salah satunya, cuman bagaimana kira-kira di grand design-nya lebih besar. Kemudian lagi begini Pak, bagaimana spiritnya adalah mengumpulkan anak-anak muda. Mereka itulah pikirannya banyak, bersih masih idealismenya dan juga adalah mereka baru ilmunya yang orang-orang tua nggak kuat gitu. Mereka sekarang menguasai coding apa segala macam. Orang-orang tua nggak bisa itu gitu. Kecuali memang dari dulu programmer mereka. Nah, bagaimana caranya nanti Partai Gelora ini Pak bisa membuat nih kolektif brandnya anak-anak muda ini dengan wisdomnya orang-orang tua senior yang ada di Partai Gelora supaya menjadi benar-benar armada perubahan bagi Indonesia. Oke. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mas. Pertanyaannya udah 1 paragraf lebih sendiri ya. Ya. Mau Oke, langsung mungkin aja? Pak Fahri bisa Oke, langsung jawab. Oke, ya. Pertama memang kita hadir di tempat ini, kita nggak bisa menghindar untuk menerima semua kenyataan yang kita miliki sekarang. Dalam politik khususnya gitu. Seperti yang Anda mengatakan partai politik yang menjijikkan itu. Saya juga mengerti kenapa dia menjadi menjijikkan gitu. Itu sebabnya kita berinisiatif membuat atau berinisiatif mendirikan partai yang baru itu kan karena kita nggak mau menjadi bagian dari yang menjijikkan. Terjebak ke dalam problem-problem yang akhirnya dia nggak bisa keluar. Semuanya, bisa dibilang hampir semuanya lah. Atau semuanya lah kita bilang. Cara ngelihatnya gini, yang paling fundamental itu. Partai politik itu sebenarnya think tank. Partai politik dalam demokrasi itu adalah think tank yang bebas. Ya. Tapi trennya partai politik di Indonesia itu berubah menjadi partai politik dalam negara komunis. Gitu. Dikontrol oleh segelintir orang, dikeluntor oleh keluarga gitu karena ada negara komunis berbasis keluarga yaitu Korea Utara. Ya. Dikontrol oleh segelintir orang dan tradisi intelektualnya hilang. Nggak ada kebebasan berpikir. Sedikit ngomong ngeritik pemerintah, ditelepon ketum, kita udah dapat menteri loh di kabinet, nggak boleh kritik lagi.
Gitu. Di dalam partainya pun tidak ada tradisi kritik itu. Ya. Akhirnya bingung sendiri, mau nyari uang caranya gimana, nggak ada reform. Akhirnya pejabat publik disuruh-suruh menjadi pencari uang. Pejabatnya ditugaskan untuk nyari uang. Nggak ada dalam kepalanya bagaimana memisahkan pejabat publik dari partai politik. Ya kebetulan kalau teman-teman mau serius tentang tema ini, saya bikin buku putih, itu cukup tebal itu. Ya, tentang daulat rakyat dan daulat parpol. Partai politik lupa bahwa mereka itu hanyalah arranger saja, fasilitator saja bagi lahirnya kepemimpinan. Mereka hanya mencalonkan, tapi yang memilih rakyat. Ketika rakyat sudah selesai memilih, maka dia menjadi aparatur rakyat, menjadi wakil rakyat, menjadi abdi rakyat. Tapi partai politik kita tidak. Dia menganggap semua pejabat publik yang dia angkat itu adalah sapi perahnya, tentakel-tentakelnya. Karena itu diperintah sampai pada tingkat yang detail sekali. Dan inilah yang menyebabkan ini muncul karena mereka nggak tahu sebenarnya secara intelektual, tidak ada dalam wawasannya bagaimana membiarkan kader-kader itu bekerja di ruang publik tanpa harus dikendalikan oleh partai politik, seperti kata Jose Rizal itu, ya. Loyalty to my party ends when loyalty to my country begin. Loyalitas saya kepada partai saya berhenti ketika loyalitas kepada negara saya dimulai. Karena partai politik sesungguhnya hanyalah kawah yang melahirkan pemimpin, dan setelah dia diutus ke ruang publik, maka warna dia di ruang publik bersumber dari pemahaman akan cita-cita partai, bukan kalau disetir tiap hari. Jangan ngomong, lakukan ini, tolong bantu pengusaha ini markup ini, pengadaan bansos ini. Ini bansos ini kan ada Indomie, ada mie sedap, ada Sakura. Speknya Indomie yang dikasih ke rakyat Sakura. Sarden dibongkar, isinya ada 5 ikan, diambil 3 sama dia. Tinggal 2 buat rakyat, gila nggak? Ya. Ini partai politik cari duitnya udah nggak bener nih, nggak ngerti caranya. Makanya saya kasih advice. Saya udah lama bicara tentang pembiayaan politik. Saya ngomong sama Perludem aja nggak berani tuh ikut dengan cara berpikir saya. KPK dari awal saya ajak ngomong politik, nggak berani. Karena kerjanya bukan konseptual, dia nggak kerja intelektual. Dia nganggap kalau makin banyak orang nangkap itu kayak orang nangkap ayam di kandang itu caranya menyelesaikan masalah korupsi, mana bisa. Ini ada krisis pikiran. Cara kita mengatur konflik of interest, cara kita mengatur pembiayaan partai, itu yang harus diperbaiki. Nggak ada. Nah, jadi kita datang dalam keseluruhan partai politik telah terjebak kepada kehidupan politik yang salah. Kebanggaan menjadi politisi tidak ada lagi. Dulu Natsir membuat Masyumi, Syahrir membuat PSI, Bung Karno membuat PNI. Semuanya sebagai alat perjuangan dan di sana menyeruak cita-cita besar. Bung Karno dengan nasionalismenya, Syahrir dengan sosialismenya, Natsir dengan islamismenya. Dan semua mereka berdebat mana yang terbaik. Tapi bukan kemudian berdebat tentang cara nyari uang, apalagi ngegarong duit rakyat. Tapi karena nggak ada cara lain, akhirnya itu yang terjadi. Rapat kita hari-hari sekarang ini adalah rapat kita tentang bagaimana cara kita dapat duit. Bagaimana cara kita berkolaborasi dengan oligarki yang akan membiayai politik. Bagaimana agar dalam pilkada itu tiket sebesar-besarnya bagi partai politik. Bagaimana kalau pejabat itu sudah menjabat dikasih kuota sekian persen setoran rutinnya kepada partai politik. Sehingga kalau nggak ada yang halal, yang haram pun akhirnya dikejar-kejar. Nah, inilah problem yang melatari lahirnya partai kita ini gitu. Dan karena itulah dari awal nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam partai, ya, kolaborasi dan mengutamakan diskusi di antara kita akan terus lakukan. Karena pimpinan-pimpinan kita dan kader-kader utama dari partai juga adalah para pemikir, kaum intelektual yang siap untuk menjadi jembatan bagi diskusi publik kita. Dan itu yang saya tawarkan.
Saya kemarin waktu ketemu Gibran, saya bilang, mungkin Bapak Anda itu dikenal sebagai pembangun infrastruktur fisik. Coba Anda pikirkan, Anda sebagai pembangun infrastruktur pengetahuan dan budaya. Karena itu jauh lebih penting. Infrastruktur fisik itu tidak pernah membuat satu negara itu bersatu atau pecah. Ya. Infrastruktur fisik itu tidak pernah bisa menjamin satu negara itu hadir dan bersatu. Kalau tidak ada infrastruktur pikiran, kontinen bisa pecah. Seperti orang memberi contoh Arab itu. Ya, duta besar Irak dulu yang pernah bertugas di Indonesia, dia bilang Arab itu satu Tuhannya, satu agamanya, satu bahasanya, satu kontinennya, tapi mereka pecah sampai hari ini masih perang. Tapi Republik ini ribuan pulaunya, ribuan bahasanya, suku dan agamanya berbeda, tapi hari ini alhamdulillah masih nyatu. Catalonia di Eropa sana, di Spanyol sana, infrastrukturnya lengkap, tapi sampai hari ini mereka minta merdeka. Jadi yang paling penting adalah infrastruktur pikiran. Kita harus membangun tradisi berpikir, ya tadi Anda memakai istilah collective brain, collective memory, itu diantara yang alpha. Waktu saya di DPR, saya mengkampanyekan betul pentingnya collective memory. Ada simbol ya negara yang apabila kita datang ke sana, kita ketemu, inilah bangsa saya. Orang Amerika itu kalau ke Washington DC dia ketemu 2 lingkaran atau 1 segitiga dan 2 lingkaran. Segitiganya ya adalah segitiga Capitol Hill itu legislatif, kemudian sebelah kanannya itu ada Supreme Court, judikatif, di depannya ada White House eksekutif. Ini yang disebut dengan collective brain. Kalau di lingkarannya itu ada museum, ada perpustakaan yang terbesar di dunia dan lain-lain, itu adalah collective memory. Sehingga mereka kalau pergi ke sana, dia punya imajinasi tentang Republik. Saya diantara yang saya berterima kasih kepada Pak Harto karena dia bangun Taman Mini. Satu-satunya tempat yang relatif bisa menggambarkan dalam waktu singkat menggambarkan kebesaran Republik ini cuma Taman Mini. Yang lain nggak ada, kolektif pikiran nggak ada. Ya kan, siapa sekarang penutur-penutur yang bisa membuat kita bangga kepada Republik ini? Nggak kelihatan. Nah mungkin nih Pak Jokowi mau pindah ke Kaltim, mudah-mudahan dia selain mengambil Kutai Kertanegara karena itu adalah kerajaan tertua di Nusantara kita ini, mudah-mudahan dia bisa ciptakan itu gitu. Karena kalau itu barulah kita bangsa Indonesia ini punya common story. Ya, punya cerita bareng gitu. Kenapa sih orang Jogja yang kayak gini bisa ketemu sama orang Papua, bisa ketemu sama orang Aceh? Itu kan karena ada collective memory. Karena ada cerita bersama dan itulah hebatnya para pendiri bangsa kita itu. Soekarno itu tidak saja jago nulis tapi jago ngomong. Dan bicaranya itulah yang menyatukan kita. Dulu radio itu di tengah itu. Ya, ribuan orang itu mendengar radio itu. Sekarang ada TV aja orang pindah nonton sinetron. Omongan pejabatnya nggak bermutu katanya gitu. Apalagi ibu-ibu nonton Korea jadinya kan. Ya, drakor itu. Itu karena nggak menarik cerita lagi gitu. Nah maka kita perlu menyusun cerita. Jadi itulah salah satu mimpi kita. Tapi harus menang dulu mas. Ya. Jangan ngomong begini tapi nggak menang. Saya nggak mau. Ya, makanya Anda harus terlibat dalam kemenangan. Ya. Soal resmi nggak resmi pakai baju seragam apa enggak itu nggak penting lah. Yang penting menang gitulah kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, jadi luar biasa sekali tadi Bapak Fahri Hamzah sudah menyampaikan jawabannya. Gimana Mas? Jawabannya cukup menjawab ya? Oke, Nah, jadi sebelumnya- supaya santai ya. Iya, sebelumnya bentar dulu. Aku ngeliat mukanya udah mulai lemes nih. Karena udah mulai jam makan siang. Iya, Pasti pada lapar. lapar. Nah, teman-teman di sebelah sana, sebelah kanan kalian, ada snack-snack yang kalian bisa ambil. Dan tenang aja, karena ini gayeng santai, kalian boleh langsung ngambil sambil dengerin jawabannya Pak Fahri gitu. Oke, jadi teman-teman buat yang mau makan minum nggak apa-apa, ini nggak sepanengan ya. Jadi bisa sambil minum, bisa sambil makan, sambil ngobrol ya nggak apa-apa. Dan juga kita masih di acara inti, yaitu masih sharing session bersama Pak Fahri Hamzah. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Oke, aku ngeliat yang tadi aku udah Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadika dari Pekanbaru, Riau. Saya tertarik mengenai pembicaraan Pak Fahri tadi tentang common story dan collective memory.
bagaimana menurut Pak Fahri sendiri mengenai tentang bangsa yang besar? Indonesia bangsa yang besar. Nah, menurut saya kita terlalu dininabobokan dengan kata-kata bangsa yang besar. Tidak seperti Cina pada dahulunya, Vietnam pada dahulunya, yang dulu mereka sadar bangsa dia miskin dan berusaha untuk bangkit dari itu semua, dan itu ternyata berhasil. Dan zaman dulu pendiri kita, Pak Soekarno dan Pak Hatta, itu semua mempunyai latar belakang dan cerita yang sama, yaitu penderitaan kita waktu dijajah Jepang dan Belanda. Jadi itu membangkitkan kita untuk semangat merdeka dan maju bersama. Bagaimana menurut Pak Fahri Hamzah tentang kata-kata bangsa yang besar yang dilontarkan pada pejabat publik kita sekarang, yang itu seakan-akan meninabobokan masyarakat kita, dan sebenarnya kita ini besar di mananya, Pak? Kalau di sumber daya masih dikuasai asing, kalau di demokrasi masih ada threshold dan masih belum bangsa yang besar dengan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. Sebenarnya saya masih duduk di bangku kuliah seperti itu. Di sini saya ini mau bertanya mengenai politik di Indonesia gitu. Berbeda banget, berbeda dengan apa yang terjadi di China, seperti di negara komunis seperti itu. Di mana di negara komunis itu adalah satu komando seperti itu. Negara yang terpimpin, sedangkan di Indonesia ini adalah negara yang masih kayak saling mengejek gitu, kacau seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Fahri Hamzah mengenai negara kita ini yang yang masih bobrok seperti itu? Terima kasih. Pertama begini, saya sepakat pada dasarnya sebenarnya partai politik pasca reformasi itu kan dulunya sekedar jadi pelengkap gitu. Tapi di era reformasi saat ini partai politik itu sudah menjadi penentu. Bahkan penentu di mana pemimpin bangsa itu dijadikan sebagai pemimpin. Saya sepakat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tetapi saya agak ragu kalau pikiran bangsa ini besar. Kalau kekuatan naratif kita cenderung krisis ketimbang kritis. Itu sebabnya saya hadir di sini tidak dipanggil oleh satu kumpulan, tetapi dipanggil oleh ide sebenarnya. Nah, harapan saya, partai politik itu sekarang kan orang sudah menstigma bahwa adalah ruangan di mana orang merebut kepentingan. Tetapi pikiran bangsa ini jarang sekali diungkapkan oleh para politisi. Nah, itu yang kemudian bagi saya ini diperlukan semangat bersama, apalagi dengan lain dari Partai Gelora itu kan semangat yaitu dengan datang gelombang rakyat gitu. Saya juga berharap Partai Gelora datang dengan gelombang pikiran yang besar. Nah, itu mungkin yang barangkali saya perlu sampaikan. Nah, satu pertanyaan sederhana buat Bung Fahri. Semangat reformasi itu kan besar ya. Bahkan Bung Fahri salah satu orang yang juga terlibat langsung dan menjadi pelaku dari reformasi. Tetapi kenapa reformasi hari ini semangatnya selalu redup gitu? Apakah pikiran reformasi itu tidak lagi diwarisi atau seperti apa? Nah, mungkin itu yang bisa dielaborasi lebih jauh. Sehingga kehadiran partai politik itu tidak sekedar sebagai wadah di mana orang mempertengkarkan kepentingan dan juga segala macam, tetapi ide benar-benar diwarisi ke depannya. Memang betul bangsa ini hanya bisa hidup kalau ide itu diwarisi, bukan dengan hal-hal yang lain-lain. Saya sepakat untuk itu. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janika Irawan. Sebelumnya saya katakan dulu, saya bukan anggota dari Gelora. Saya orang umum gitu, yang dari Partai Putih ya Mas ya? Oh enggak bercanda aja. Bajunya putih. Silakan saling klaim buat saya partai mana dan partai mana. Tapi saya masih mahasiswa gitu. Saya tentu tidak punyakan untuk terlibat dengan partai gitu. Bagi saya itu, kalau seandainya nanti saya punya jalan itu melalui jalan politik, jalan partai juga, ya itu urusan nanti gitu, urusan belakang gitu. Karena ini
kita ngopi gayang, kita ngopi santai gitu, ngopi-ngopi bahagia aja gitu. Tapi saya sebenarnya tidak tahu dari temanya ternyata tentang manifesto. Manifesto apa tadi kalau bisa dibenarkan? Manifesto Partai Gelora menuju konstelasi 2024. Saya mendengar kata itu aja seolah-olah partai politik itu hanya satu jalan untuk merebut kekuasaan gitu, dan narasi itu masih tetap saja digaungkan gitu, seolah-olah partai politik hanya kemudian jalan untuk menumbangkan orang lain dan merebut kekuasaan itu gitu. Bagi saya itu pikiran yang terlalu pendek gitu jika mengatakan partai politik hanya sebatas itu gitu. Pertanyaan dari saya ada 2 pertanyaan. Saya tidak tahu itu melenceng atau tidak. Yang pertama, kita tahu bahwa pendidikan politik di masyarakat itu sangat, saya katakan sangat kurang gitu. Partai politik hanya menjadi satu lembaga yang kemudian bukan memberikan pencerdasan politik gitu kepada masyarakat Indonesia gitu. Partai politik hanya dijadikan ya tadi sebagai alat berebut kepentingan aja, sebagai perjuangan. Bukan, bahkan kalau seandainya yang banyak yang jual partai politik adalah suatu jalan untuk memperjuangkan keadilan, bagi saya itu banyak yang bullshit gitu loh ngomong kayak gitu. Saya terus terang aja nggak tahu ya, tapi Gelora baru umurnya baru setahun lebih gitu. Saya tidak tahu perjuangan Gelora gitu. Pertanyaannya, bagaimana kemudian Gelora memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini karena Bung Pari sering bilang di forum-forum baik itu di TV atau forum-forum lainnya gitu, mengatakan tentang feodalisme gitu. Bagaimana kultur budaya di Indonesia itu kultur feodalnya masih sangat tinggi gitu. Dan saya rasa Bung Pahri sendiri masih difeodalkan gitu dari banyak teman-teman yang lain gitu. Pertanyaannya, bagaimana kemudian Bung Pahri melawan bahwa jangan sampai ada feodalisme kepada saya gitu. Karena saya terus terang, Bung Pahri sepertinya maaf saya panggil Bung karena biar lebih akrab aja sih. Saya lihat masih banyak kemudian yang memfeodalkan Bung Pahri gitu. Seolah-olah Bung Pahri ini sesuatu yang berhak untuk diagungkan gitu. Padahal, tapi dia sesungguhnya melawan itu. Pahri sendiri melawan bahwa jangan sampai ada feodalisme di antara kita gitu. Tapi pada kenyataannya banyak kemudian yang bahkan ya maaf saja yang pengikut Gelora juga mungkin yang di Gelora juga banyak mengagungkan Bung Pahri gitu. Bahkan dibuka dengan MC-nya tadi. Mantap. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masa depan untuk dipertahankan, kira-kira begitu. Dan tadi ada pertanyaan juga tentang omong-omong bombastis dari para politisi yang oleh sebagian teman mungkin mulai membosankan dan tidak dipercaya. Masalahnya pertama-tama kita tidak punya pilihan sih. Kalau bukan partai politik. Karena medium yang paling modern ya untuk bernegara ya dan melakukan transisi kepemimpinan secara damai, secara baik ya cuman partai politik. Gitu. Kalau kita kemudian mengubah kembali bangsa kita ini menjadi negara kerajaan misalnya, ya katakanlah kita mengangkat Raja Indonesia misalnya Hamengkubuwono misalnya kayak gitu. Lalu kemudian nggak perlu ada partai politik karena semua pejabat nanti diangkat oleh administrasinya raja. Kan pasti kita tidak mau. Kita mau sistemnya apa lagi kalau bukan partai politik. Nah itu sebabnya di tengah pesimisme yang besar terhadap partai politik, yang memang realitasnya demikian, tadi saya sudah ungkapkan sebab-sebabnya, tapi kita tidak boleh menyalakan api harapan yang sedang tumbuh ini gitu. Makanya kemarin ada banyak teman yang nanya, ya kan, dengan gaya orang sini kali ya, apa jaminannya, ya,
Gelora nanti nggak akan kayak yang lain. Gitu. Tolong kasih kami jaminan gitu. Ya. Saya bilang jaminannya Anda. Anda masuk dong. Ya. Masuk dong. Kita kan mau bersama-sama bertanggung jawab, dewasa. Ya. Dan saya terus terang tidak mengerti kalau ada orang yang tidak mau berpolitik. Padahal dia dengan istrinya aja berpolitik. Dengan suaminya berpolitik. Politik ada di mana-mana. Politik itu kan senang tentang seni mengelola yang berbeda menjadi bisa berjalan bersama-sama. Dalam keluarga kan demikian. Politik dalam keluarga itu intens. Ya. Makanya kadang-kadang itu ada hubungannya kesuksesan mengelola politik dalam keluarga dengan kesuksesan mengelola negara. Karena politik dalam keluarga itu sangat intens. Ya. Kalau politik dengan rakyat tuh orang bisa sembunyi, pura-pura pinter padahal bodoh, ya kan? Pura-pura bisa ngomong padahal baca teleprompter. Ya. Bisa sembunyi. Tapi di depan keluarga itu orang nggak bisa sembunyi. Nah, politik itu keahlian manusia. Kalau ada orang menolak memiliki keahlian politik, bahaya itu, nanti hidupnya dikerjain orang nanti, dipakai sama orang nanti. Jadi teman-teman tadi itu yang belum berpolitik, saya ingin menjadikan Anda sebagai jaminan di partai ini, masuklah. Ya, ya nggak harus pakai pakaian seragam, tapi aktif lah kira-kira begitu. Ya kan? Paling tidak jadi buzzer. Tidak pakai RP di ujungnya. Jadi kita nggak punya pilihan. Ya, saya sendiri adalah generasi yang men-challenge. Sekarang saya lagi men-challenge banyak teman saya. Makanya saya yakin juga akan ada gelombang partisipasi dari teman-teman kita yang intelektual, yang elit lah. Sebab nggak ada pilihannya gitu. Sekarang coba kita baca anatomi dari setiap partai politik lah secara umum. Apalagi anatomi politik secara umum di Indonesia ini. Mana yang masih ada harapan? Saya tidak mengatakan semuanya sudah tidak ada harapan, ada saja harapan, sekecil apapun. Tapi maksud saya, mengikhtiarkan sesuatu yang bisa kita bincangkan bersama-sama dari awal, itu adalah tindakan yang dewasa. Daripada kita mengutuk terus-menerus kegelapan ini, lebih baik mari sama-sama kita nyalakan lilin kecil. Siapa tahu dia bisa jadi obor dan membakar republik ini supaya ada perubahan. Gitu. Itu yang menurut saya sih kita tawarkan. Dan saya nggak menghindar diskusi gitu. Ya terhadap sikap-sikap politik yang kami ambil itu kita siap. Macam-macam lah. Waktu saya partai kita karena partai baru mengambil jalan untuk memperkenalkan diri. Kita ini kan harus populer. Problem dari partai politik ini kan kalau nggak populer kan nggak dipilih. Nah ini akal dalam demokrasi, aturan dalam permainan. Kalau Anda melarang kita kemudian untuk jadi nggak populer, susah juga kita. Suruh diam-diam, nggak gitu dong. Makanya waktu kita ikut pilkada di 210 titik kemarin dari 270 titik itu, banyak orang yang bilang terlalu pagi loh. Itu atributnya gratis dipasang sama kandidat. Masa kita mau konyol terus bilang, nggak usah lah kita diam-diam aja, yang penting dapat pahala. Ya dapat pahala dapat lah. Ya kan? Tapi kan kita juga perlu dipilih, kalau nggak tahu, ntar orang pilih Perindo malah gara-gara salah gambarnya kan. Dia punya TV, kita nggak punya TV, ya kita numpang pilkada lah. Ada kandidat cuman perlu SK, ya kan? Tolong ini, kita belum punya anggota DPR, belum punya apa. Tapi orang datang perlu SK, nanti biar kami pasang katanya gitu. Ya udah, teken, pasang di mana-mana spanduknya. Kayak partai besar aja kita. Memang maunya begitu, ya kan? Ini akal dalam politik dan akal beginian sih teknis lah. Kita bisa diskusikan, tapi kita nggak berubah dalam hal-hal yang prinsipil. Kita tahu bagaimana cara kelola republik ini. Kita tahu di mana salahnya republik ini. Kita tahu di mana kelirunya yang harus kita tata ulang kembali. Dan tidak ada tata ulang secara menyeluruh, masif, kalau bukan melalui partai politik. Saya bisa menjadi wartawan ya dengan kekebalan tertentu juga bagus, atau jadi buzzer anonim itu pilihan hidup kita.
Tapi kalau kita mau melakukan perubahan besar, ya partai politik adalah caranya gitu. Jadi saya setuju tadi Bung, siapa tadi yang dari NTT, siapa namanya? Marcel tadi, saya setuju dengan gelombang pikiran, ya kan? Gelombang imajinasi yang harus kita lebih utamakan. Saya kira kita bisa mengatakan sih sekarang kita yang paling intensif ini partai baru tapi punya studio. Studionya kayak studio TV, murah, urunan kita belinya. Gitu. Tapi aktif karena kita tahu ini metode baru. Yang kita bicarakan pendidikan politik itu apa? Ya channel sosial media. Ribuan ini tiap hari ya karena intensif kaderisasi kita gitu. Nah jadi kita tidak ada cara lain. Revolusi digital ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dan ini nggak bisa pura-pura. Anda boleh punya uang triliunan lalu nyewa konsultan digital lalu seolah-olah Anda menjadi masif di mana-mana, nggak bisa. Jiwa rakyat itu bergelora dia. Dia nggak bisa diongkosin, dia nggak bisa dibayarin pada dasarnya. Kerinduan akan kebenaran, kerinduan untuk melihat Indonesia ini sejati perubahannya, itu nggak bisa dibayar. Karena itulah kita optimis dengan demokrasi bahwa suara rakyat itu suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Karena kerinduan itu akan selalu ada. Masalahnya kita cerdas nggak untuk mengambil manfaat atau mengambil kesempatan ini untuk melakukan perubahan politik. Kan itu pertanyaannya kepada kita. Jangan kita menyalahkan orang lain karena orang lain lebih berkuasa dan lebih zalim. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak mengorganisir diri untuk sebuah perubahan besar. Partai Gelora menawarkan semua platform yang bisa kita pakai untuk kita melakukan perubahan besar di Republik ini di 2024. Dan kita percaya kita sanggup. Kita akan menghadapi ini. Saya percaya kalau generasi-generasi seperti yang hadir hari ini di Jogja ini, punya inisiatif untuk melakukan perubahan besar, ayo kita lakukan perubahan besar. Semua kita ajak. Saya ajak semua, termasuk mau Gibran, Kaisang, Bobi juga kita ajak lah. Untuk perubahan besar. Apa masalahnya? Ya kan? Orang tuanya juga udah mau berakhir kok. Ya kan? Meskipun lagi dirayu-rayu sama partai yang gak punya kader untuk jadi presiden periode ketiga. Tapi kita harus cerdas membaca peluangnya. Kita jangan kemudian mutung lalu kehilangan kesempatan. Kesempatan harus kita baca secara smart dari hari ke hari. Pakai nalar, jangan pakai perasaan. Bangsa ini udah terlalu banyak perasaannya. Dalam politik pun diurus pakai perasaan, repot kita. Akhirnya nalarnya nggak jalan, masalah tidak diselesaikan. Nah, jadi ini yang menurut saya tawaran ya. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman ini memang banyak adalah pertanyaan yang meragukan partai politik. Malah tadi ada yang mengatakan kenapa enggak kayak China saja. Tadi ada yang mengatakan di China itu teratur, ya kan? Di Indonesia kacau. Tidak bisa, kita udah milihnya demokrasi. Anda nggak tahu aja, mungkin ya generasi baru nggak tahu aja pahitnya hidup di zaman otoriter. Nggak ada diskusi kayak begini, tiba-tiba ngumpul di kafe kayak gini. Ini semua nih paling tidak di kantor dan ramil dan ntar malam ya. 2 malam, 3 malam lah. Kita nggak boleh berpikir untuk kembali ke belakang. Kita namanya demokrasi. Negeri ini rumit, kompleks. Kompleksitas itu jangan kita sederhanakan dengan pemaksaan. Kompleksitas ini kita hadapi dengan pengetahuan. Karena Anda kalau memimpin itu hanya 2 caranya. Anda pakai ilmu atau Anda pakai kekuasaan. Semakin Anda pakai kekuasaan itu otoritarianisme namanya. Sementara Tuhan saja mengatur alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan. Kita diberikan sinyal, inspirasi untuk mengelola kehidupan ini dengan pengetahuan. Bangsa ini atau manusia secara umum itu punya wisdom. Dan kita percaya mereka dengan wisdomnya akan sanggup mengelola bumi dan alam semesta ini. Terutama Indonesia yang kepada kita diwariskan. Jadi nggak bisa kita pilih itu. Memang ada pertempuran naratif. Saya mengerti sekarang ini ada pertarungan naratif yang dahsyat. Saya nonton ini perdebatan kemarin pada pertemuan bilateral antara delegasi Amerika Serikat dan delegasi China itu keras sekali. Kemungkinan competing naratif ini
akan membuat Indonesia seolah-olah harus memilih Cina atau Amerika. Tidak, Indonesia harus memilih dirinya sendiri. Bung Marcel tadi mengatakan saya kurang percaya apakah betul kita punya ide-ide yang sophisticated. Apakah kita krisis atau kritis? Menurut saya dari sejarah terbentuknya Republik ini, pantaslah kita kagum. Kalau founding fathers kita memakai kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, memang itu tujuannya. Tapi jangan challenge bahwa ide yang melahirkan Republik ini adalah ide besar. Karena faktanya kita bisa ngumpul. Ya kan? Orang Sumbawa seperti saya ini nggak punya tambang emas, kita punya tambang emas. Terbesar nomor 2 setelah Papua. Tapi tahun 53 Sultan Sumbawa mengumumkan kita bergabung dengan Republik. Bukan cuma itu, dia serahkan seluruh kekayaan kerajaan untuk Republik. Meskipun kita tidak dapat hak istimewa apa-apa, seperti Jogja. Diterima itu. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin itu sesaat. Tapi kita pertahankan seperti kalau orang menikah. Kan tidak sempurna kita memahami pasangan kita kan. Ternyata setelah menikah banyak masalahnya juga. Ya udah terimalah. Salah sendiri sudah menikah. Ya kan? Sama kita dengan Republik ini. Sudah jadi Republik. Dan luar biasa. Mengagumi bagaimana founding fathers kita sampai pada kesimpulan ini. Tadi saya menyinggung yang jomblo ya supaya cepat menikah. Yang terakhir tadi Bung Jan tadi, ya ini kembali tentang sinisme tapi tentang feodalisme. Terus terang teman-teman, kita nggak ngerti apa yang bisa membuat kita ini feodal, terutama teman-teman di partai ini karena kita ini tidak punya struktur feodal, pertama-tama itu. Makanya dalam struktur partai kita menolak adanya lembaga yang untouchable. Ya, kita nggak mau itu. Salah satu pelajaran yang kita ambil dari PKS adalah karena ada lembaga yang kuat tapi untouchable. Nah, itu nggak benar itu. Ya ini kritik kita lah, ya kita mau modernisasi tapi ya daripada kita bikin KLB mendingan bikin partai baru lah. Ya. Ya. Dan itu secara struktur tidak ada. Orangnya egaliter semua. Ya kita-kita kok. Bukan anak siapa-siapa juga. Anies lahir di Bone, saya lahir di Sumbawa. Ya Ustadz Zain ini dari Boyolali apa dari mana? Ponorogo, Mbak Ulan di Cirebon ya. Cirebon. Ya, anak orang biasa nih. Ente anak sultan apa bukan? Bukan ya? Bukan ya. Nah, orang biasa gitu. Tapi ini juga sekaligus pertarungan, apakah betul ide bisa dibeli oleh rakyat kita. Kita nggak boleh terimanya naif, kita harus ada perjuangan, akal kita harus melampaui orang lain. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Kita ikhtiar. Apakah ada jaminan pasti sukses? Belum tentu, siapa yang jamin? Kekanak-kanakan sekali kita kalau menjamin, wah ini pasti sukses. Nggak bisa dong, yang kita nikmati itu perjuangannya. Yang kita nikmati itu, proses ini yang kita nikmati. Hasilnya nanti gimana, yang penting indah. Perjalanannya ini yang kita nikmati, keindahan ini yang perlu kita ini. Nah saya kira itulah jalannya yang kita mau tempuh gitu, teman-teman ya. Terima kasih. Jadi banyak sekali pertanyaannya itu mengarah kepada ya itu tadi keraguan dan kecurigaan. Saya bisa mengerti 20 tahun ini sejak partai politik dibuka pernah jumlah parpol itu 480 yang mendaftar. Pernah 48 yang disahkan, pernah 24, pernah 12. Yang sekarang ini sisanya mungkin tinggal 10 atau 11 dengan Gelora insya Allah. Karena kita udah sama dengan partai lain sekarang. Kita tinggal satu verifikasi KPU. Partai lain juga akan menghadapi verifikasi KPU. Jadi insya Allah kita udah unstoppable nih sebenarnya tahapannya ini. Karena udah sama dengan partai lain. Jadi udah kelihatan di depan mata ini ya. Dan kalau kita berbicara sekali lagi tadi pesan dari Bung Marcel tadi, kalau kita berbicara kemenangan ide, Anda punya ide apa untuk Republik ini? Bukan si ini harus jadi ini, si ini harus jadi itu, tidak. Tapi ide apa yang Anda bawa? Dan ini yang kita kampanyekan gitu. Dengan teman-teman ini bikin acara-acara besar seperti ini ya. Ini adalah dalam rangka kita men-spread ide. Ya. Ide itu cepat sekali berkembang sekarang. Jangan lagi kita memakai konsep lama ya. Di dalam ruangan atau ngumpulin orang. Pada saat Anda kayak begini,
ini jutaan orang juga di tempat lain bisa menonton karena tidak ada lagi ruang privat sekarang. Ruang itu kita bikin publik semua. Dan jutaan orang mengikuti pikiran-pikiran kita. Sehingga apabila dia nanti suatu hari jadi gelombang, dia akan jadi gelombang. Karena prosesnya lebih mudah sekarang sebuah ide diterima sebagai alternatif daripada pikiran masyarakat. Itu aja mungkin, Mas Yada. Saya merasa teman-teman saya yang masih mahasiswa ini, itu mobilitasnya itu turun ke jalan itu gampang banget diturunkan gitu, langsung biar di jalan Jogja, Jakarta. Tapi pikirannya kayak nggak dalam, beda sama Pak Fahri gitu. Saya ngikuti Pak Fahri sejak lama, baca bukunya, ngikuti pikiran-pikirannya. Tapi ketika saya lihat teman-teman saya mahasiswa itu kayak di permukaannya aja kritisnya gitu. Mulai dari RUU KPK, RUU KUHP, poin-poinnya aja dibaca tapi gambar besarnya itu nggak dibaca gitu. Saya masih grogi sekarang karena mungkin ini yang dirasakan mahasiswa atau teman-teman yang muda yang lain juga. Kalau ketemu yang pikirannya besar itu grogi rasanya gitu. Kemudian saya mau tanya juga ke Pak Fahri ini terkait dengan demokrasi liberal di Indonesia. Pak Fahri lebih setuju yang mana? Demokrasi dibebaskan gitu, partai banyak, atau dibatasi pakai threshold aja, sekian threshold partai, buat partai sekian, di DPR sekian, presiden sekian, itu. Nah mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Fahri. Oh ya, saya satu lagi. Jujur saya mengapresiasi cara-cara Partai Gelora dalam digitalisasi partai politik, digitalisasi demokrasi, karena saya sendiri udah lama nunggu kapan hadirnya Partai Gelora ini. Sejak sebelum ada Partai Gelora, sejak sebelum nama Gelora itu muncul, saya ngikuti dulu. Gitu. Saya juga termasuk yang daftar Partai Gelora itu pakai aplikasi, download di Play Store, masuk gitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Afrinaldi Ismail dari Kota Sorong, Papua Barat. Kebetulan saya baru 3 hari di Jogja, saya menyempatkan pergi sini. Saya merupakan Ketua Aliansi Pemuda Wilayah Kota Sorong dan juga founder dari komunitas Peduli Papua yang merencanakan kegiatan sosial di seluruh wilayah Kota Sorong. Saya ingin menyuarakan bahwa sebenarnya pemuda itu tidak membutuhkan apa partai politik dan siapa pemimpinnya. Yang dibutuhkan pemuda ialah apa program kerjanya. Itulah yang Prabowo Sandi mempunyai suara terbesar di wilayah Kota Sorong kemarin karena Sandi mampu hadir di para pemuda-pemuda di Kota Sorong. Dan kita tahu bahwa jumlah pemilih di Indonesia yang paling banyak ialah pemuda. Oleh karena itu makanya Partai Gelora tidak mau bergejolak dengan pemuda karena dia tahu bahwa pemilih terbanyak ialah pemuda. Yang saya tertarik dari Partai Gelora ialah di salah satu posternya dia menyampaikan bahwa passion law, maksudnya passion kalian apa? Terus dia menawarkan berbagai bidang-bidang yang ada di Partai Gelora. Ini sangat menarik karena apa? Pemuda itu paling suka ketika dia mampu mengembangkan diri dan pemimpin ada untuk membantu mereka. Itulah yang dicari oleh pemuda. Oleh karena itu, saya pengen tahu bagaimana Partai Gelora ini mampu membawa pengembangan passion pemuda ke dalam politik. Karena kita tahu bahwa pemuda itu menghasilkan banyak ide, tapi kadang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Oleh karena itu saya ingin tahu gimana sih Partai Gelora itu mampu menghasilkan sebuah program kerja yang membuat passion pemuda itu bisa masuk ke dalam politik. Karena saya baru berumur 20 tahun, tapi saya cinta dengan politik Indonesia karena saya tahu bahwa kita nggak bisa menghindar dalam politik karena seluruh kehidupan kita itu ada dalam politik. Di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan mahasiswa, dalam kehidupan semuanya itu politik. Oleh karena itu kita harus masuk dalam politik. Tapi yang penting ialah bagaimana kita mampu menghasilkan program kerja yang mampu pemuda juga berkembang dengan passionnya, tapi Indonesia juga maju. Terima kasih. Langsung ke depan aja serahkan bukunya ke Pak Fahri Hamzah. Ini bukan gratifikasi kan ya?
Foto dulu, foto dulu. Oke, judul bukunya adalah Ide Besar untuk Gelora. Jadi saya di sini ingin membahas bahwasanya banyak konflik-konflik tambang yang ada pelanggaran HAM misalnya. Contohnya di Yogyakarta ini ada pertambangan misalnya galian C Kulon Progo misalnya. Galian C Kulon Progo itu adalah tambang pasir besi yang ingin dijadikan tambang pasir besi oleh PT SKS. Dan warga di sana menolak untuk menjadikan itu pertambangan. Akhirnya struktur horizontal negara mendukung pertambangan tersebut gitu. Jadi bagaimana negara ini untuk mendukung masyarakat biar menjadi masyarakat yang berbudaya, seakan-akan masyarakat itu harus ikut dengan apa keputusan oleh negara itu. Dan yang kedua saya ingin menanyakan bahwasanya Pak Fahri kan kemarin 2014 sampai 2019 kan anggota DPR RI itu. Saya dari tadi membahas KPK tentang korupsi itu, pembahasan tentang korupsi. Nah, Pak Fahri itu kan salah satu adalah pengesahan undang-undang KPK itu sendiri gitu. Terus Pak Fahri sendiri ngomong tentang korupsi di Indonesia ini seperti apa gitu. Bagaimana tanggapan Pak Fahri tentang korupsi di Indonesia? Sedangkan Pak Fahri sendiri adalah yang mengesahkan undang-undang KPK itu sendiri gitu. Terbentuknya Dewan Pengawas misalnya. Penyidikan yang bisa dihentikan oleh Dewan Pengawas misalnya. Bagaimana Pak Fahri menanggapi itu? Sedangkan Presiden kemarin tidak menandatangani surat tersebut, akhirnya sah karena di undang-undang sudah ada itu loh. Gitu aja, terima kasih. Salut sama DPW Jogja ya, hari ini bisa menghadirkan dari beberapa daerah di Indonesia. Gitu. Di sini saya ingin menyampaikan ke Pak Fahri, kebetulan saya adalah Ketua DPD Kota Parangpanjang Partai Gelora, Pak. Oh, selamat datang Pak. Mohon maaf tadi belum ada sambutannya. Jadi kayaknya saya memang jodoh sama Pak Fahri gitu. Karena saya sering hadir di acara beliau. Dulu pas beliau ulang tahun di Jakarta, saya pas nginap di sebelah tempatnya, saya hadir juga. Gitu. Beliau lagi ada acara di Konteks Kayange sama Pak Fadlizon, saya pas juga nginap di sana, hadir juga. Gitu. Sekarang lagi di Jogja sama keluarga, juga ada acara ini. Gitu. Nah ini mungkin jodoh alam merestui kayaknya nih Gelora ini di Indonesia. Baik Pak Fahri, terlepas dari semua masukan dan ide-ide yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi, kita sangat memaklumi energinya ya. Semoga nanti Gelora bisa memberikan jalan keluar atas harapan-harapan itu. Tapi di sini saya ingin menyampaikan, terkhusus di daerah saya di Parangpanjang di Sumatera Barat, Gelora sangat diterima dengan baik, Pak. Alhamdulillah. Bahkan Gelora hari ini menjadi lawan bersama bagi partai-partai politik yang lain gitu. Bukan saja mantannya Bapak gitu. Tapi partai-partai lain juga sudah mulai getir melihat kehadiran Gelora hari ini di Sumatera Barat khususnya. Itu bisa saya rasakan karena beberapa kali pengurus saya dicoba dirayu oleh partai-partai lain, karena kebetulan juga partai lain rata-rata baru saja mengadakan muscap atau muswil gitu Pak ya, dalam konteks penyusunan kepengurusannya. Nah, yang menjadi hal menakutkan bagi pengurus Gelora hari ini adalah kita menyadari bagaimana magnet dari Ketua Umum Bapak Anies Mata dan Bapak Fahri sendiri untuk membawa orang mau bergabung dengan Gelora. Tapi dari lawan kita selalu menyampaikan isu, apa jaminannya Gelora akan lolos parliamentary threshold. Kita nggak mau juga Gelora hadir di tingkat kota dan provinsi, tapi di tingkat pusat nggak ada. Akhirnya aspirasi kita siapa yang akan membawa sampai ke pusat gitu. Nah, saya ingin meminta ke Bapak Fahri Hamzah agar tokoh-tokoh kita mulai ditampilkan lagi agar kecemasan dan ketakutan para pengurus kita bisa terjawab bahwasanya Partai Gelora akan lolos di parliamentary threshold yang katanya 5% yang telah disepakati. Mungkin gitu saja Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini adalah semacam
semacam rangkuman lah, karena ini mungkin sesi yang terakhir gitu ya. Dari apa yang kita ingin bahas ya beberapa jam ini gitu atau beberapa menit ini. Tapi yang pertama tadi saya ingin menyoroti saudara, yang pertama tadi saudara Yusuf ya. Sebenarnya semua ini, karena ini milenial nih, kecuali yang terakhir yang kurang milenial dan yang terakhir. Maaf ini Pak Andre ya. Anaknya kan milenial ya maksudnya. Kayaknya dia banyak anak itu, jadi banyak suara kita. Jadi maksudnya itu, coba lihat bagaimana cara ide itu bekerja pada anak-anak muda ini. Gitu. Ya pada Yusuf, pada Ismail, kemudian pada Gading tadi. Gitu. Ini harus menjadi concern kita bahwa memang apabila ide ini sudah bekerja, artinya partai ini memang menemukan jodohnya tadi, sejarahnya, manusianya, teksnya, ya narasinya gitu. Dan kemudian suasana kejiwaan yang menghiasi bangsa kita gitu. Karena situasi-situasi yang ada, maka sebuah ide yang masuk ke dalam partai politik, dia akan bekerja, ya menetap di dalamnya dan menggerakkan jiwa-jiwa untuk mengambil tindakan nyata. Saudara Yusuf tadi mengajak saya untuk menerima keprihatinan yang ada di kaum mahasiswa kita hari ini. Saya sendiri merasa dan mengerti bagaimana suatu hari mahasiswa harus bertindak. Ya, karena mahasiswa itu adalah suatu kesadaran yang menyelinap. Saya tidak percaya mahasiswa itu bisa dikerahkan, bisa dibeli, bisa diongkosi, nggak bisa. Mahasiswa itu dalam teorinya, ya kalau kita baca, dia adalah juru bicara dari keadaan dan zamannya. Dan itu lahirnya itu semuanya insidental. Kadang-kadang dia bisa menciptakan gelombang besar, tapi kadang-kadang dia tertahan. Dan cara gelombang itu tercipta sekarang itu makin banyak. Kalau dalam sejarah kan bagaimana mahasiswa atau bagaimana event yang melibatkan kaum muda dan mahasiswa menjadi revolusi banyak kita baca. Mulai dari di Indonesia dulu ada peristiwa Semanggi, peristiwa Trisakti pada tahun 98. Dan yang terakhir kita lihat Arab Spring itu seorang pemuda penjual sayur, ya penjual buah dan sayur, itu menciptakan revolusi Arab Spring bukan saja di Tunisia tempat dia bakar diri, tapi di seluruh Arab itu dia bisa menciptakan gelombang itu. Dan gelombang-gelombang seperti itu masih mungkin akan muncul di tengah-tengah kita di Indonesia ini. Nah itulah sebabnya kalau menurut saya jangan nggak usah putus asa dengan situasi sementara ini. Yang penting terus saja positif. Terus saja menjadi agent dari pikiran kita tadi yang tadi saudara saudara Marcel tadi ya. Katakan itu. Terus saja setia dengan pikiran kita. Nanti suatu hari akan ada yang ikut. Yang penting kita jangan berubah. Saya juga sebagai public figure tuh banyak di challenge, apakah saya berubah? Saya nggak berubah. Cuman saya udah nggak jadi anggota DPR. Memilih untuk tidak dipilih, saya Pak Zen ini memilih untuk tidak dipilih. Kalau sekedar dapat kursi mah gampang. Kita ini udah ngerti cara ngelola basis, tahulah caranya bagaimana kita dapat suara. Udah tahu rumus-rumus bagaimana seorang anggota DPR itu dapat suara. Tapi kita memilih. Sehingga kerjaan mengkritik pemerintah ya kita serahkanlah kepada 100 atau 575 anggota DPR sekarang dan 136 anggota DPD. Sementara kita rakyat ya kita ngambil jalan rakyat lah. Beda jalan rakyat dengan jalannya anggota DPR, beda. Ya, kita ini rakyat, mereka itu hanya wakil. Kita yang kita urus tuh jauh lebih banyak dari yang mereka urus. Termasuk urus hari-hari kita. Saya suka berseloroh itu. Tadi malam saya ketemu dengan beberapa anggota DPR juga
di lobi hotel tuh. Kalau mereka ini kan terima amplop setiap tanggal 1. Ya kan? Seloroh ini. Kita kan udah nggak terima amplop. Kita ngurus amplop kita dulu lah. Orang dia terima amplop dari negara, biar dia ngurus negara dong. Kita nggak terima amplop dari negara, kita ngurus amplop dulu dong. Kira-kira seperti itu bercandanya kepada mereka gitu. Maksudnya supaya kita nggak perlu mengambil alih pekerjaan mereka, tapi biarkan mereka dengan situasi seperti itu sebagai wakil kita dan kita mengakukan kritik kepada mereka. Kenapa mereka tidak efektif menjadi partai politik? Kemudian soal demokrasi liberal, ya Bung Yusuf, pemilu atau partai politik itu adalah alat agregasi dari kehendak pikiran dan keinginan rakyat. Setelah sekian lama berdebat, orang Amerika menemukan dalam dirinya bahwa arus pikiran besar di tubuh mereka itu adalah kaum liberal yang kemudian menjadi partai Demokrat dan kaum Republik, kaum konservatif yang kemudian menjadi partai Republik. Ada partai lain di sana, ada partai komunis juga, ada partai hijau, tapi mainstreamnya itu kira-kira 2 itu. Lalu kemudian mereka memilih presidensialisme. Karena dengan federasi presidensialisme itu sebenarnya kombinasi yang ideal. Karena kalau partainya cuma 2, tapi kemudian presidennya itu dipilih oleh rakyat, maka dia tidak ada keharusan untuk bergantung kepada parlemen. Oposisinya adalah berupa parlemen, bukan berupa koalisi oposisi seperti dalam sistem parlementer gitu. Itu memang paling cocok itu. Nah, itu yang saya sering katakan yang belum dicerna banyak oleh pemerintahan di Indonesia. Kita ini presidensialisme. Seharusnya presiden tidak perlu punya keharusan untuk mengajak partai politik dalam kabinet. Karena pada dasarnya presiden dipilih oleh rakyat. Dia tidak memerlukan partai politik. Presiden pada dasarnya dalam sistem presidensialisme tidak memerlukan partai politik. Kenapa? Karena presiden dipilih oleh rakyat, polisinya dinilai oleh rakyat. Apabila parlemen menyatu melawan polisi yang pro rakyat dari presiden, dia akan menghadapi rakyat. Berbeda dengan parlementer. Parlementer presidennya atau perdana menterinya tidak dipilih rakyat. Dia dipilih oleh parlemen. Karena itu dia perlu partai politik. Sebab kalau dia tidak didukung partai politik hari ini, partai politik keluar pecah kongsi membentuk kekuatan baru, muncullah majority rule baru, dan muncullah kemudian minority opposition. Itu hari-hari. Makanya parlementer itu nggak stabil. Tapi presidensial seharusnya Pak Jokowi nggak perlu bergantung kepada partai politik. Nah tapi ini sulit. Akhirnya semua partai mau diajak. Bahkan partai yang belum diajak pun mau dia garuk-garuk juga. Nah ini yang menurut saya kritik yang harus kita sampaikan kepada sistem. Tapi agregasi rakyat, berapa banyak partai politik yang diciptakan, kapan solidnya ya itu proses, nggak bisa dipaksa. Biar aja. Nanti kalau Gelora sudah menang, lalu presidennya nanti jadi Gelora, dan rakyat lihat memang inilah wakil dari bangsa Indonesia secara umum, lalu kita itu terus-menerus dipilih dan menang. Itu pun kita tidak boleh mengintervensi independensi legislatif untuk mengontrol pemerintah. Karena fungsi dari legislatif adalah mengontrol pemerintah. Bung Ismail tadi juga menyampaikan passionnya. Intinya ini saripati yang saya tangkap. Intinya anak muda itu pengen hidup sendiri dalam pengertian dia nggak mau diatur-atur. Dia punya passion. Ini zaman ini. Nggak bisa dipaksa ini. Karena dia hadir bersama situasinya gitu. Jadi dia perlu partner. Makanya nanti ini yang kita tangkap sekarang, Partai Gelora harus pintar menjadi partner dari kaum muda. Makanya Anda salah satu iklan yang dia baca itu, kita tawarkan ke anak muda, passion lo apa? Kalau passion lo ini kita ada pelatihannya, passion lo ini ada pelatihannya. Anda mau bikin startup ada pelatihannya, Anda ada inkubasinya bahkan kita buat gitu. Dan seterusnya lah ya. Kebetulan di sini ada Mbak Wulan ini
Beliau ketua bidang UMKM. Yang trainingnya itu intensif, rutin sekali. Melahirkan apa yang disebut dengan yespreneur itu. Rutin, ya. Menghadirkan orang-orang yang sukses, memberi contoh. Bahkan kita juga bekerja sama dengan startup yang bisa menjadi inkubator bagi usahawan muda. Tapi jangan lupa, ya saya juga sering bilang sama Mbak Ulan, jangan berpretensi jadi negara. Karena pada dasarnya ada keterbatasan. Kita harus mendorong kalau program yang sama ada dalam negara, teman-teman kita dorong masuk negara. Nggak usah lihat siapa presidennya, siapa menterinya, mau Sandiaga Uno, mau Wahyu Tama, itu nggak ada urusannya sama kita. Karena mereka sama-sama memakai uang APBN. Harusnya rakyat dimobilisir ke sana, anak-anak muda harus menemukan jalannya di sana gitu. Tidak ada masalah. Kita nggak akan mentang-mentang kita bukan di dalam pemerintahan terus kita bilang wah jangan ke sana, enggak. Kita salurkan, APBN adalah hak kita semua. Kemudian Mas Gading, sebenarnya saya ingin jawab yang dua ya, yang BUMN dan yang KPK. Soal BUMN ini, soal sumber daya alam tadi, ini saya lagi perdebatkan sebagai salah satu platform. Saya sekarang mau berani mengatakan bahwa BUMN itu salah satu instrumen kemunduran ekonomi kita. Ya, kita bicara BUMN-nya dulu. Karena BUMN ini sekarang bertarung dengan rakyat. Saya kemarin memotret di airport Lombok, itu ada, waktu saya landing dari Sumbawa itu, ada 6 pesawat landing di Lombok International Airport, sama pesawat saya, ATR, sama perusahaannya ini Lion. Saya naik wing, itu ada 6 Lion, jadi ini yang ke-7. Nggak ada satupun Garuda, nggak ada satupun Citylink. Kemudian saya pergi rapat di Kota Mataram, sorenya saya balik, saya naik Garuda, di situ ada 5 pesawat, 1 Citylink, 1 Batik, dan 3 Lion. Batik dan Lion di satu grup. Sudah lama teori ini saya katakan, bahwa dulu ketika negara membuat sebagian besar BUMN kita, itu karena rakyatnya memang tidak punya kesanggupan untuk investasi di sektor itu. Dulu nggak ada dari rakyat Indonesia yang bisa beli pesawat. Cuma negara yang bisa beli pesawat. Bahkan dulu juga orang Aceh sumbang pesawat itu, Sulawah itu. Sultan-sultan di daerah itu yang mengumpulkan goldennya untuk beli pesawat. Jangankan rakyat, ya negara pun yang baru terbentuk tidak bisa beli pesawat. Tapi kita bikin maskapai namanya Garuda. Sifatnya airline, industri airline ini kejam sekali. Dia perlu efisiensi yang tinggi. Itu sebabnya di seluruh dunia nggak ada lagi airline yang bisa mengalahkan private. Semua airline yang dulunya milik negara itu sudah diprivatisasi. Sudah dijual. Negara keluar dari situ. Negara yang mempertahankan industri airline hanya negara yang memerlukan penerbangan. Karena tanpa penerbangan sebagai hub, negara itu mati. Singapura tanpa SQ nggak ada Singapura. Orang lebih condong ke Malaysia dong daripada Singapura. Singapura terlalu kecil. Qatar Airways, ya kan? Karena Qatar itu kecil. Emirat dan sebagainya gitu. Nah, disinilah saya melihat krisis di BUMN kita. BUMN kita akhirnya berkompetisi dengan rakyat. Bikin hotel, macam-macam. Bikin perusahaan gelas, porselen, segala macam. Ya, banyak sekali bikin rumah sakit. Padahal ini bisnis-bisnis yang seharusnya rakyat. Saya mengatakan BUMN itu tinggal punya 2 tugas. Satu yang Anda katakan itu, mengontrol sumber daya alam Indonesia. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk profit. Hati-hati itu. BUMN tidak ada dalilnya nyari profit. BUMN nggak perlu untung, yang penting rakyatnya untung, yang penting rakyatnya besar. Jadi BUMN itu tulang punggung bagi ekonomi rakyat. Bukan dia bertarung dengan rakyat. Sekarang kontraktor-kontraktor masuk ke kecamatan-kecamatan, matiin kontraktor lokal. Nanti kalau punya utang, dia ngomong sama Menteri Keuangan suruh bayar. Nanti kalau punya utang pajak, suruh menterinya telepon Dirjen Pajak. Nanti kalau berantem dengan swasta, dengan perusahaan rakyat, dia minta tolong polisi yang ditersangkakan yang swasta. Itu caranya kita. Misalnya kita nggak bisa membebaskan industri militer ke rakyat. Fokus dong di industri militer. Misalnya kita ingin
infrastruktur bahari kita ini kuat. Fokus dulu bikin kapal induk, bikin kapal-kapal besar. Ini enggak, di negara maritim kayak sini, Dok Koja dan lain-lain perusahaan perkapalan kita mati semua. Nah ini orientasi ya. Saya enggak berbeda pendapat dengan Anda tentang eksploitasi itu. Tapi saya berbeda pendapat tentang cara negara hadir dalam ekonomi. Yang ambigu sampai sekarang. Sehingga kita bingung gitu. Rakyatnya enggak tambah kuat, tapi kita rebutan yang kecil-kecil di bawah. Yang besar-besar, BUMN itu mitranya bukan koperasi dan UKM. Ada PKBL namanya Dekasi. Tapi mitranya konglomerasi. Ini sekarang mereka hidup hanya karena ada infrastruktur. Mengorbankan begitu banyak kontraktor rakyat, kontraktor lokal. Semua dimonopoli. Apa yang bisa dibuat oleh BUMN, dibuat oleh BUMN. Anak cucu dan keturunan BUMN di mana-mana. Ini nggak sehat sebenarnya. Karena tadi Anda bicara ekonomi. Yang terakhir, Bung Andre, saya kira soal threshold dan soal KPK tadi Bung Gading. Gini ya, saya ini berorientasi pada penyelesaian masalah. Saya nggak bisa mengentertain kehadiran lembaga tanpa penyelesaian masalah. Pendekatan saya sistemik. Negara yang ada di KPK-nya di dunia ini sedikit. Dan itu utamanya negara-negara gagal. Negara yang sukses memberantas korupsi di dunia ini nggak ada KPK. Jadi tujuan akhir kita dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 itu, Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, sasaran kita adalah memperkuat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Kehadiran KPK untuk itu. Karena itulah sekarang dalam undang-undang yang baru relatif lebih baik dari undang-undang lama. Harus ada koordinasi, harus ada pengawasan. Yang kemarin-kemarin nanti kalau saya buka dosa-dosanya KPK ini saya udah punya bukunya segini 1000 halaman tuh. Kalau kita buka kita ngeri ngelihatnya tuh. Bagaimana mereka karena nggak ada pengawasan main-main di bawah. Tuh lihat Ergelino kan, baru kemarin ditahan tuh. Ada orang 6 tahun jadi tersangka nggak ditahan-tahan. Nggak diselesaikan. Lagi nego. KPK yang ini yang menyelesaikan. Ditersangkakan dia kemarin. Ditahan dia kemarin. Kita lihat dong momoknya. Kalau setiap ada institusi nggak terkontrol, pasti rusak di dalamnya. Kita ini manusia, kita harus dikawal. Karena itulah kita percaya dengan sistem demokrasi karena ada pengawasan. Dulu kita percaya seolah-olah raja atau seorang diktator selalu punya inisiatif baik, ternyata tidak. Bernanah itu kerjaan mereka itu semua tuh. Karena pada dasarnya manusia sama. Saya sering mengambil hikmah pada diri saya dalam tradisi Islam itu. Atau dalam tradisi agama Samawi, itu Nabi dihentikan 15 abad yang silam. Kenapa? Supaya orang itu jadi dewasa. Dan ada juga maksudnya umurnya itu cuma dihentikan sampai umur 63. Sebab kalau lama, jangankan kita manusia biasa, Nabi pun bisa muncul orang-orang yang nggak benar di sekitarnya. Nggak ada jaminan. Karena itu kita harus saling kawal, saling jaga. Karena itu KPK perlu pengawasan. Dan Anda harus berterima kasih karena KPK sudah ada pengawasan. Sehingga sandiwara-sandiwaranya itu terbuka. Masih ada yang ingin sandiwara, tapi nggak bisa lagi, sudah ada pengawasan sekarang. Begitu cara berpikirnya ya. Jadi saya tidak berorientasi pada pestanya gitu, tapi penyelesaian masalah. Yang terakhir tadi sebelum Anda nanti kita ngomong aja sambil jalan ya. Yang terakhir Bung Andre ya tadi soal threshold. Waktu kita masih panjang ya Bung Andre. Daripada kita pesimis lebih baik kita optimis. Ya, daripada kita merencanakan kegagalan lebih baik kita merencanakan kesuksesan. Kalau Anda galau sendiri, saya udah tahu cara menang. Saya udah tahu cara kalah. Bahkan karena sistemnya kayak gini, saya udah tahu cara curang. Gitu loh. Tapi saya nggak akan curang, kata Umar itu. Saya bukan maling, tapi saya tahu cara maling. Saya tahu akal maling. Saya tahu akal maling. Tapi kita nggak akan jadi maling gitu loh. Nah ini kita perlu persiapkan dari sekarang gitu. Kita udah tahu kok rusaknya gimana. Saya sering kasih contoh banyak orang yang di DPR itu ini orang kelihatan nggak pernah pergi ke dapilnya, nggak pernah kita lihat bicara di TV, nggak pernah debat. Kerjanya dagang aja kayak itu orang transaksi itu. Rutin itu. Tapi setiap tanggal 1 Oktober saya dilantik, dia ada di samping saya terus. Ini bagaimana cara orang ini terpilih? Ya curang lah. Indonesia ini masih menyiapkan sistem curang yang dahsyat. Mau sistem curangnya retail atau curangnya sistematis ada di sini, ada harganya, ada paketnya. Ya, dan kita nggak sanggup itu bayar paket itu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali ya Pak. Energinya ini sekarang juga sudah memasuki waktu zuhur, artinya sharing session kita sudah hampir memasuki babak akhir. Iya, kalau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh loh ke Instagramnya Mas Fahri langsung. Taruh aja pertanyaannya di situ atau ke Instagram aku juga boleh, gitu ya. Oke, Instagramnya boleh follow @fahrihamzah. Untuk Kak Tania boleh di follow @taniatra, dan juga untuk saya bisa follow Instagramnya @susenom. Promosi sesaat, jangan marah ya, ini kesempatan saya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sharing session ini, kiranya ada sesuatu yang mau Kak Tania sampaikan nih ya. Nggak ada sih, aku cuma terharu aja tadi udah dinotis sama Mas Fahri ya. Aduh, kayak gimana gitu rasanya. Iya, sepertinya tadi ada diskusi yang masih belum selesai. Bisa ngobrol langsung sama Pak Fahri Hamzah. Oke, untuk sesi berikutnya kita akan ada penyerahan cindera mata yang diberikan oleh Bapak Ketua Panitia kita, Mas Iman Asraj. Dipersilakan untuk menuju podium. Waktu dan tempat, Mas Iman. Di tengah aja Mas mungkin? Di tengah aja dengan backgroundnya di sini bisa. Ya. Untuk Pak Alfian dan Mas Adi jangan balik dulu. Oke, untuk Bapak Saikom, Bapak Ketua DPD, nanti jangan balik dulu. Kita ada sesi foto bersama, selfie ya. Di belakangnya ada teman-teman semua gitu. Oke, fotonya silahkan teman-teman media. Boleh dipakai dong Pak belangkonnya Pak. Oke, tepuk tangannya teman-teman. Iya. Welcome to Yogyakarta Pak Fahri Hamzah. Iya, kan nanti masih ke Bantul habis ini Pak. Iya, jadi teman-teman batik yang ditampilkan saat ini adalah batik Joto Ya, dari betul Sleman sekali. ya. Asli Sleman. Untuk belangkonnya asli Jogja teman-teman. Oke, sekali lagi. Oke, silakan sesi fotonya dihabiskan dulu. Karena setelah ini kita akan sesi fotonya selfie ya. Jadi dari Pak Fahri Hamzah langsung bisa selfie dan di belakangnya ada teman-teman silahkan. Yang mau ikut di fotonya Pak Fahri Hamzah nanti diupload di Instagram ya Pak ya. Oke, mantap sekali. Oke, buat yang ngerasa nggak kelihatan boleh berdiri kok. Tapi ingat tetap jaga jarak ya, pakai maskernya. Ya, jaga jaraknya berapa senti Kak Tania? 1 meter. Oh, 1 meter, siap. Oke. Tenang aja kok, pasti dapat semua karena ada mas fotografer yang akan foto dari atas. 1, 2, 3. Maskernya tetap dipakai ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Habis ini jangan lupa antigen. Oke, 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Oke, nggak ada yang respon, makasih. Gak apa-apa. Ngopi cantik pakai gula. Oke. Karena waktunya udah nggak ada. Sampai bilang, jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok tok tok.